102,3 MBS FM, Sukumis number one hits music station, Feel the Ramadan. Yes, balik lagi bareng Rizky. Sekarang udah ada di sesi talk show ya, Insan Muda bareng Bapak Dona dari Kemenkumham Jawa Barat. Boleh say hi dan memperkenalkan diri ke Insan Muda semuanya. Ya, pendengar NBS, saya Dona Prawisuda dari Kementerian Hukum dan HAM, bagian sub bidang kekayaan intelektual. Kebetulan kantornya ada di Bandung, Kang Daski. Ya, siap. Gitu. Oke, Insan Muda, ini bakal seru banget karena kita akan membahas banyak hal ya Pak ya. Banyak. Oke, tema kali ini tentang potensi kekayaan intelektual nih Insan Muda. Apa sih Kak, Pak, untuk kekayaan intelektual itu sendiri, boleh dijelasin, ditanya ke Insan Muda semua? Boleh. Jadi kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses. Jadi lebih ke karya, ke invensi, ataupun pelabelan kalau bahasa umumnya. Oh, label ya, suatu label ya. Gitu. Jadi kayak merek, cipta, desain, industri, paten itu termasuk adalah kekayaan intelektual. Banyak ranah-ranahnya lagi sebenarnya, cuman kita fokus di 4 itu. 4 dulu ya Pak ya. Wah, keren banget Insan Muda. Nah, apa saja nih ragam kekayaan intelektual itu ada beberapa ya Pak ya? Boleh disebutkan. Betul. Jadi yang kita fokuskan sekarang ada 4, sebenarnya ada merek. Nah, cipta, desain industri, dan paten. Ada lagi sebenarnya varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, sama rahasia dagang. Cuman kita fokus di 4 itulah. Di 4 dulu ya. Wah, Insan Muda keren banget ya. Berarti dari ragam kekayaan intelektual itu dibagi menjadi 4 kan ya Pak ya? Yang pertama itu hak cipta. Apa sih hak cipta itu Pak? Jadi kalau hak cipta ini kita bicara tentang seni, karya seni rupa, musik, puisi, karya tulis, bisa juga ini aplikasi program komputer. Itu masuk ke ranah hak cipta. Jadi itu lebih ke hak individu atau hak privat di situ Kang Rizky. Gitu. Jadi lebih ke sana lah kalau hak cipta. Lebih ke situ ya Pak ya. Wow. Gitu. Untuk perlindungan hak cipta, apa saja yang didapat jika suatu karya ini dipublikasikan ke publik gitu? Jadi gini, khusus untuk Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu, jadi suatu karya itu memang harus dipublikasikan, atau namanya hak deklaratif kan Rizky. Jadi kalau masih ide, gagasan, atau baru metode yang belum dituangkan di suatu media, itu belum disebut hak cipta atau belum bisa dilindungi secara hukum. Jadi memang harus dipublikasikan, deklaratifkan kan Rizky, itu untuk hak cipta itu. Bagaimana sih jika ingin menggunakan karya orang lain nih Pak? Tadi kan kita bahas soal hak cipta ya Pak ya. Gimana sih caranya untuk kayak, saya ingin menggunakan karya orang lain nih? Misalnya seperti apa? Jadi gini, itu terkait dengan izin kan Rizky. Izin ya? Izin. Jadi hak cipta itu sebenarnya berbicara hak moral. Jadi hak moral itu hak privat, kepemilikan pribadi. Pada saat akan dikomersilkan atau menjadi hak ekonomi, berarti harus ada izin. Ada izinnya dulu ya Pak izinnya. Lagunya mau dipakai gitu kan, berarti sudah izin. Kenapa? Nanti berkenaan dengan hak ekonomi. Royaltinya kebetulan sekarang ada PP terbaru, PP 56 tahun 2021, tapi itu nanti ke depan lah kita bahas lagi tentang royalti itu. Ada royaltinya ya. Ada royaltinya seperti itu kan. Jadi benar-benar detail banget semuanya Insan Muda, dari mulai hak cipta yang pertama ya, bahwa setiap itu tuh harus ada izinnya, harus ada mungkin hak ciptanya, jadi ada royaltinya dari suatu karya gitu Insan Muda. Betul. Nah, apa saja pelanggarannya nih hak cipta yang sering terjadi Pak? Wah, banyak ya? Apalagi sekarang maaf ya saya sebut sedikit ya. Kayak di YouTube, cover tuh jangan salah, itu satu pelanggaran loh. Wah, pelanggaran besar ya. Jadi cover itu apabila tidak berizin, intinya itu. Apabila tidak berizin itu adalah suatu pelanggaran, walaupun covernya di YouTube di channel pribadi. Tapi sekarang itu kan malah yang mengcover lagu itu lebih banyak hak ekonomi daripada penciptanya sendiri. Nah itu tuh ada pelanggaran di situ. Jadi mungkin hati-hati ya sekarang karena ada PP 56 tahun 2021 yang mau menggunakan hak cipta
khususnya untuk musik atau lagu itu harus hati-hati mengcover lagu atau di YouTube atau di apapun yang menghasilkan hak ekonomi itu harus ada izinnya. Harus ada izinnya. Wah, jadi buat kalian yang muda yang sering-sering cover lagu di YouTube harus hati-hati karena itu bisa jadi pelanggaran ya hak ciptanya. Wow. Oke, sekarang kita tuh lagi bahas-bahas soal pentingnya potensi kekayaan intelektual insan muda. Dan ini penting banget buat kalian ketahui semua. Jadi jangan kemana-mana nih. Sekarang kita bakal bahas soal yang kedua nih. Tadi kan ada hak cipta ya Pak ya? Ya, betul. Sekarang ada merek. Apa sih itu merek Pak? Boleh dijelaskan? Jadi merek itu adalah tanda untuk membedakan suatu produk, barang atau jasa, itu simpelnya. Jadi kalau teman-teman kaula muda punya brand pakaian, fashion lah bahasa ininya, atau kuliner, itu harus mempunyai mereknya. Iya, harus ada merek juga ya. Ini mungkin informasi sedikit, kebanyakan yang sudah terjadi, khususnya UMKM nih, saya mau bahas tentang UMKM, harusnya itu mendaftarkan mereknya dulu, baru perizinannya. Kadang kebalik, mereka itu mengurus dulu perizinannya, baru terakhir ngurusin mereknya. Dan itu salah Pak ya? Iya, betul. Bukan salah, tapi itu urutan yang kebalik. Kebalik ya? Karena gini, merek itu bisa ditolak, Kang Rizky. Jadi merek itu bisa ditolak. Merek itu tidak boleh ada yang sama dalam satu klasifikasi, dalam satu barang, jenis barang atau usahanya itu tidak boleh ada yang sama. Mirip pun nggak boleh. Oke, mirip pun tidak boleh ya. Satu kata berapa kata pun tidak boleh mungkin betul. Ya Pak ya. Jadi kita usahakan, kemarin saya habis keliling ke dinas-dinas, ada yang Pak, pengurusan merek itu lama, prosesnya sulit dan lama, itu tergantung si pemohonnya. Oke. Apabila mereknya itu dia ngambil ngejiplak orang lain atau ngemirip-miripin gitu, itu yang bikin lama dan prosesnya sulit gitu. Tapi kalau memang originalitas, kuncinya originalitas, semua pun hak cipta, merek dan lain, originalitas itu akan lebih mudah dilindungi. Lebih mudah dilindungi ya dari wah, keren banget sama. Jadi mungkin jangan sembarangan ya Pak ya. Untuk memulai suatu dan mencari merek gitu yang kayaknya mungkin pengen mirip dengan merek itu. Merek ini itu tidak boleh Pak ya. Tidak boleh, jangan seperti itu insan muda. Oke, ini salah satu informasi yang penting banget buat kalian ketahui insan muda. Jadi jangan kebalik tata caranya juga. Pembuatan merek juga harus benar-benar kayak originalitas. Kreativitas susah banget ya. Kreativitas diri sendiri gitu ya Pak ya. Bisa mudah semua. Oke, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan merek nih Pak untuk legal, jadi legal, dan apa manfaatnya? Siap. Nah, sekarang tuh pemerintah memudahkan masyarakat luas, karena kami ini di Kanwil Jawa Barat itu sebenarnya terbentur dengan wilayah, Kang. Jawa Barat. Kami itu di Bandung itu wilayahnya se-Jawa Barat, Kang. Se-Jawa Barat ya. Kebetulan, tapi kami agak sulit untuk menjangkau. Nah, sekarang itu memudahkan untuk permohonan pendaftaran merek itu sekarang via online. Jadi kita ada websitenya www.dgip.go.id dgip.go.id. Ya. Jadi kalau mau daftar merek, tulis merek.dgip.go.id. Mau daftar desain industri.dgip.go.id. Awalnya, betul. Boleh ditulis langsung. Dan itu langsung bisa diupload hari itu, pembayarannya langsung hari itu, dan bisa dapat tanda daftarnya hari itu juga. Wah, jadi langsung semudah, semuanya serba online, serba gampang mungkin ya. Serba gampang, kita mempermudah gitu. Mempermudah untuk semuanya. Betul. Keren banget. Oke, bagaimana cara untuk merek itu bisa diterima sih Pak? Gimana caranya untuk bisa di-expect gitu? Ya, jadi kan yang tadi saya sudah disampaikan, merek itu bisa ditolak, Kang. Ditolak ya? Ya, kenapa? Karena memirip-miripkan. Kayak sekarang ini, saya anggaplah saya bikin radio lagi di, nggak apa ya saya sebut ya, di radio NBS. Di sebelahnya saya bikin radio NDS. Nah, itu kan akan jadi konflik internal. NBS sendiri tidak akan setuju ada radio NDS itu kan, karena ada persamaan, namanya persamaan pada pokoknya. Makanya jauh-jauh lah bikin nama itu jangan dimirip-miripkan, apalagi sama plek. Nah kan itu sangat mungkin akan ditolak. Iya, itu langsung ditolak dan tidak diterima insan muda. Gitu, karena sayang biaya hangus kan kalau misalnya nanti ditolak gitu. Makanya penelusuran, searching itu penting sekali. Originalitas yang pertama ya Pak ya. Originalitas. Wow. Nah, yang ketiga ini ada desain industri ya. Apa sih desain industri itu Pak?
Jadi kalau desain industri mudahnya kita berbicara bentuk, Kang. Gitu. Jadi masih suka tertukar desain industri sama paten. Nah, paten ini adalah undang-undang tersendiri, desain industri undang-undang sendiri, merek dan cipta pun undang-undang tersendiri. Jadi jangan salah kaprah juga. Saya mau patenin merek itu salah, Kang. Jadi saya mau mendaftarkan merek, mendaftarkan desain industri, mendaftarkan paten, karena itu ranahnya berbeda semuanya. Beda semua, Pak ya. Jadi kalau desain industri kita melindungi bentuk inovasi bentuk. Jadi kita desain yang dibikin bentuk dan harus baru. Harus baru. Hati-hati. Jadi desain pun bisa ditolak sama desain kita sendiri kalau itu dianggap tidak baru. Ya. Itu. Oke, lalu apa saja sih Pak yang termasuk ke dalam desain industri? Ya, semua produk yang pertama itu baru bisa diterapkan di industri itu bisa didaftarkan. Nah, tapi yaitu tadi saya balik lagi ada kelemahan di undang-undang desain industri itu. Jangan pernah, ini yang terbalik dengan undang-undang hak cipta yang tadi dipublikasikan. Kalau untuk desain industri jangan dulu dipublikasikan. Jangan dulu ya. Jadi kebalikannya ya. Kalau bikin misalnya tas ada bentuk yang baru, jangan dulu dipublikasikan, disimpan dulu, didaftarkan, baru dipublikasikan. Oh, seperti itu Insan Muda. Prinsipnya, ya. Wow, keren banget. Jadi kita tahu yang belum tahu, kita harus tahu. Ini penting banget karena ini kewajiban ya Pak ya. Kewajiban, ya. Wow. Betul. Oke, Bapak ada saja nih desain industri yang biasanya ditolak dan kenapa sih bisa ditolak? Ya, yang pertama itu desain industri itu yang tidak baru itu pasti akan ditolak. Tidak baru pokoknya ya Pak ya. Jadi prinsip dari kekayaan intelektual itu semuanya ada novelty. Novelty itu kebaruan. Jadi khususnya desain industri juga harus ada kebaruan. Jadi apabila ini yang tadi saya bilang kebalikan dari undang-undang hak cipta, kalau sudah dipublikasikan itu dianggap tidak baru walaupun itu dari desain kita sendiri. Jadi buat kaula muda yang suka mendesain atau apapun, membuat suatu produk untuk desain itu jangan dulu dipublikasikan. Sebelum didaftarkan yang muda. Karena kalau sudah dipublikasikan itu jadi public domain milik bersama contohnya. Gitu ya, kalau rela ya monggo, kalau enggak ya entong. Jangan ya. Jangan sih. Selanjutnya ini ada paten. Apa sih nih Pak paten itu? Boleh dijelaskan? Jadi biar nggak salah kaprah nih, Rizky, saya jelaskan lagi. Kalau paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jadi biar nggak kebalik nih, apa itu paten gitu kan, suka ada, Pak saya mau daftarin patennya, ibu-ibu nggak taunya bawa kerupuk kan gitu kan. Nah itu tuh bukan paten gitu kan. Teknologi, Pak. Jadi kalau paten itu bersifat teknologi. Bersifat dan intinya itu tentang teknologi Insan Muda. Oke, apa sajakah invensi yang bisa dipatenkan, Pak? Ya, paten itu ada dua, paten biasa dan paten sederhana. Tapi paten biasa itu adalah paten yang luar biasa, Kang, biasanya. Kalau paten sederhana itu lebih ke sederhana. Sebenarnya ini kayak yang sekarang di depan ini face shield ini paten juga, hasil paten juga. Hasil paten ya, Pak ya. Mic ini yang kita sedang bicarakan ini paten luar biasa ya, biasa disebutnya. Gitu ya. Kenapa? Karena digunakan sampai sekarang ini kan dari berpuluh-puluh tahun sekarang bisa digunakan, itu disebut paten, ada teknologinya. Jadi kalau kita harus bangga juga, Pak Habibie itu kan termasuk bapak paten sedunia juga gitu kan, karena dia penemu anti retak pesawat terbang. Nah itu teknologinya. Jadi sebutan kayak obat paten. Ada obat di farmasi namanya obat paten. Nah itu betul. Kenapa? Karena ada proses teknologinya di dalamnya. Di dalam proses itu. Wow. Gitu. Jadi ini informasi yang benar-benar penting banget buat kita ketahui semua. Tidak semua jenis invensi ini merupakan teknologi rumit ya Pak ya? Ya betul. Namun mungkin ada invensi yang sederhana. Betul. Apakah jenis invensi ini dapat dipatenkan atau tidak? Betul. Tadi kan saya bilang ada namanya paten sederhana. Paten sederhana itu nggak usah rumit-rumit. Tutup botol pun yang ada di limun atau apa itu termasuk paten. Ballpoint ini termasuk paten. Nah ini kan yang bisa dibuat tutupnya ini termasuk paten. Ini disebut paten sederhana. Karena berbicara fungsi. Nah ini jangan kebalik, teknologi atau proses yang berbicara fungsi kalau paten, Kang Rizky gitu. Jadi fungsinya itu yang dilindungi, bukan fungsi dan alatnya. Alatnya pun harus ada fungsi yang
balik lagi baru balik lagi original. Baru ya, dan original Insan Muda. Wow. Seperti itu. Oke, yang terakhir dari Pak Tani itu ada komersialisasi Pak ya. Apa sih komersialisasi itu Pak? Nah itu jadi kalau komersialisasi itu kalau menurut KBB berhubungan dengan niaga atau perdagangan yang dimaksudkan untuk suatu produk atau jasa yang bernilai niaga tinggi. Jadi kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai sosial juga. Sosialnya Pak ya. Apa yang dibuat, diusahakan itu bisa dikomersialkan gitu. Lebih ke hak ekonominya nanti. Lebih ke hak ekonomi Insan Muda kalau ini ya komersialisasi. Betul. Oke, bagaimana Pak cara mengkomersialisasikan kekayaan intelektual nih Pak? Nah ini kayak kita balik ke hak cipta. Ke hak cipta ya Pak ya. Sekarang tuh banyak disebutkan bukan konten. Jadi ada kayak Mickey Mouse, Iron Man. Nah, itu sebenarnya hak cipta. Ditempel di barang, di merek. Iya. Terus didagangkan, itu dikomersialisasikan. Itu hak cipta ya. Mungkin jadi hak cipta yang ditransfer di hak merek dan ada hak ekonomi yang diperdagangkan, itu namanya komersialisasi. Wah, Insan Muda itu adalah informasi yang penting banget. Sekali lagi semuanya penting sih Pak. Ini untuk Insan Muda semua dengarkan dan ketahui. Tadi disebutkan apa ya tentang waralaba kebalik ya Pak ya. Mohon maaf. Jadi kebalik gini. Contoh dari waralaba ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Jadi waralaba itu sebenarnya lebih ke franchise ya. Franchise. Jadi suatu usaha atau dagang yang apabila kita sudah mempunyai hakinya, waralaba ini harus mempunyai izin ke yang pemilik haki ini. Jadi istilahnya si franchiser ini harus mempunyai izin. Jadi gitu. Izin tersendiri Pak. Izin tersendiri gitu. Kalau si pemilik haki dia adalah pemegang hak. Haknya. Hak dan izin harus dibedain. Harus bedain Insan Muda itu. SIM surat izin mengemudi. Nah gitu. Kalau sertifikat hak milik tanah, nah itu hak kepemilikan. Hak kita ya. Gitu. Jadi harus dibedain. Ya, kalau sudah punya hak berarti bisa mengizinkan. Bisa mengizinkan. Kalau sudah punya hak baru bisa mengizinkan apapun itu Pak ya. Apapun itu. Wow. Nah, untuk syarat untuk bisa melakukan komersialisasi itu apa sih Pak syaratnya? Syaratnya yang pasti sudah mempunyai hakinya. Haknya. Itu gitu aja yang penting ya. Yang penting itu. Jadi bisa memberikan izin, mengkomersialisasikan, bisa memperdagangkan dan bisa meningkatkan nilai-nilai ekonominya itu harus mempunyai haknya dulu. Intinya haknya Insan Muda, haknya dulu. Pastinya banyak banget informasi yang bisa kita sampaikan, dapatkan dari Bapak Dona. Ini penting banget Insan Muda buat kita ketahui sekali lagi karena senang banget sebenarnya. Cuma sedikit nervous ini ya Pak. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu ke sini. KMBS Radio. Nah, pesan kepada semua nih Pak tentang cara untuk meningkatkan potensi kekayaan intelektual itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Ya untuk meningkatkan potensi ini adalah berkarya dengan originalitasnya. Ya, betul. Jangan meniru orang lain. Terus khususnya untuk hak cipta sekarang stop pembajakan. Yes, pembajakan itu no. Kita mulai dari diri kita sendiri supaya untuk menghargai karya orang lain. Respect dan menghargai karya orang lain itu dia. Mungkin sekarang ini sesi serunya ya Pak ya. Abis ini bakal kita bahas question box dari Insan Muda langsung. Sekarang kita langsung aja masuk ke question box nih Pak. Dari Insan Muda semua yang sudah ngasih pertanyaan untuk kita bahas langsung. Oke, yang pertama kita cek ada dari Sri Marianti ini. Katanya apa sih sanksi yang dikenakan jika merek yang sama Pak? Ya. Sanksinya itu jelas ada sanksi pidana. Sanksi pidana itu kurungan selama 4 tahun. Sama denda 2,5 miliar. 2,5 miliar dendanya. Wow. Apabila nggak main-main nih. Nggak main-main ini ya. Aduh langsung kaget ya. Wah, Insan Muda itu dia. Jadi buat merek jangan sampai sama ya. Jangan sampai sama, harus originalitas yang seperti yang kita bahas tadi. Oke, selanjutnya ada di @yoga_pratana_haki99. Maaf mau tanya kali buat cover lagu katanya itu sendiri untuk proses perizinannya bagaimana Pak katanya? Ya, nah ini
kalau kami tidak melakukan proses perizinan, itu ya, karena kami hanya melindungi karyanya. Nah, jadi kalau proses perizinan itu berarti kalau mengcover berarti izin ke yang mempunyai karyanya. Ya, sebenarnya simpel. Dengan diizinkan misalnya tanpa ada babi bu harus membayar atau apa, asal diizinkan itu selesai urusan. Jadi Insan Muda itu gampang banget, simpel banget buat cover lagu atau apapun di sosial media, terutama di YouTube ya Pak ya. Itu harus izin dulu ke yang punya karyanya. Betul. Baru boleh atau tidaknya dijalankan dan di cover. Wah, Insan Muda simpel sebenarnya. Oke, selanjutnya ada di @dia14_. Apa saja syarat untuk mendaftarkan logo agar legal Pak? Siap. Kalau sekarang itu secara online, sekali lagi saya sebutkan bisa didaftarkan untuk logo atau brand ya, itu bisa didaftar di merek.dgip.go.id. Itu hanya KTP, logo atau brandnya, tanda tangan digital, udah itu aja. Selesai ya? Selesai itu aja. Simpel, semuanya simpel banget. Dan ini sudah masuk online Pak ya? Ya, online. Simpel banget buat kalian coba. Oke, selanjutnya dari @pt Procetap, agak susah ya namanya. Procetap mungkin ya _ katanya apa hubungan kekayaan intelektual dengan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional Pak? Jadi gini, itu sangat berhubungan ya Kang. Iya. Karena pada kita berbicara lokal dulu, nasional dulu. Pada saat memulai usaha atau berdagang, nah kita harus membedakan mana pedagang, mana pengusaha. Iya. Gitu. Apabila orang yang sudah punya merek sendiri itu akan berusaha lebih serius daripada yaudah kumaha engke lah. Gimana nanti gitu. Nah, itu lebih akan meningkatkan perekonomian itu sendiri. Nah, untuk internasional banyak merek-merek nasional menjadi merek internasional karena sudah penjualan atau sudah diekspor atau ini keluar, itu namanya adalah hak prioritas. Nah, jadi itu sangat berhubungan. Apabila brand ini sudah meningkat, otomatis perekonomian nasional juga akan meningkat, dan penerimaan negara bukan pajak PNBP pun itu akan meningkat. PNBP pun akan meningkat ya. Wow, sudah keren banget. Oke, selanjutnya dari @RT Nana _19. Kak boleh nggak sih ngover lagu orang? Selalu tadi udah jelaskan Pak ya. Itu izin dulu, Insan Muda semua izin dulu. Kalau sebuah karya sudah diizinkan, kalian bisa cover langsung Pak ya. Betul. Oke, selanjutnya dari @azahra2293. Boleh nggak sih Pak pakai lagu orang download di internet katanya? Ini banyak. Banyak ya? Banyak. Sebenarnya gini prinsipnya, ada yang bikin desain logo berbayar itu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya prinsipnya tetap secara hak moralnya logo yang diambil itu harus mau dipakai secara komersil itu harus izin dulu. Tetapi kalau bisa dipakai untuk hanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang tidak ada komersil, itu silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah berbicara dengan adanya timbul hak ekonomi, itu harus ada izinnya. Mungkin kalau buat pribadi seperti tugas mungkin ya Pak ya diperbolehkan saja. Tapi untuk publikasi kayaknya harus izin dulu. Wow, itu informasi yang benar-benar penting banget Insan Muda. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Insan Muda. Mungkin terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu kesini ke MBS Radio. Maaf banget kalau misalkan saya ada salah kata karena agak nervous. Semoga Bapak sehat terus. Amin. Juga mungkin ini suatu informasi yang buat kalian ketahui, penting banget Insan Muda buat ketahui dan dipelajari Pak ya. Iya, betul. So, makasih banyak Bapak. Ya, terima kasih sudah gabung, makasih banyak. Jangan kemana-mana buat kamu, stay tune and here we go.